وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita di pembahasan hadis Husain ibn Abdurrahman atau disebut hadis Uqashah ya. Sampai mana ya kawan? Halaman berapa? Sekarang kalau tidak salah faedah ya, faedah dari hadis. Yang nyatat kemarin terakhir. Halaman 40. Ya. Taib, ma yustafadu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis Uqashah. Jelas ya? Yang itu ibu-ibu? Ya. Baik. Al-awwal fadilatus salaf. Faedah dari hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, itu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga berapa? 70.000 orang. Dan di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, itu Nabi SAW minta tambahan kepada Allah, saking sayangnya beliau sama umatnya. Kurang 70.000 nih ya Allah, gitu maksudnya, biar tambah yang lebih banyak lagi. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, itu fastajadtu Rabbi, lalu aku minta tambahan kepada Rabbku, fazadani, maka Allah pun memberi tambahan. Jadi bukan 70.000 lagi, tapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Setiap 1.000 orang ya, setiap 1.000 orang Allah tambah lagi 70.000. Jadi nambahnya berapa? 4,9 apa yang ini ya? Setiap 1.000 ditambah 70.000 dikali berarti 1.000 kali 70.000 berapa ya kawan? Wis 4,9 ya wis, 4 miliar apa berapa? Ya berarti kita ada harapan kalau gitu ya kawan, karena lumayan ada nambah. Tapi ini 70.000 kayaknya putus asa sudah. Sahabat aja 124.000. Belum tabi'in, belum tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi sekitar 4,94.900.000 ada tambahan. Baik. Nah, kita ambil faedah dari hadis itu. Yang pertama, fadilatus salafi. Fadilatu salafi, keutamaan para as-salaf, yakni para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi as-salaf itu mereka adalah as-sadrul awwal min hadhil ummah. Salaf itu artinya generasi pertama dari umat ini yang dijamin maksum, tidak pernah keliru dalam beragama, dijamin maksum, yang wajib kita ikuti salaf itu. Ya, secara umum, bukan secara pribadi. Kalau pribadi ada salaf yang salah, yang keliru. Tapi dalam masalah pemahaman agama secara umum tidak ada salaf yang sesat, keliru, pasti dijamin. Bahkan sebagian mereka dijamin surga, kebanyakan, seluruh para sahabat misalnya. Ya, itu salaf. Mana dalil kita diperintah mengikuti salaf dalam beragama? Surat Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi kaum muhajirin yang mula-mula masuk Islam, yang pertama, yang kedua, dan ansar, yang ketiga, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah inilah 3 golongan manusia yang pasti
Tidak ragu jemaah, ojo ragu, yang pasti mendapatkan ridha Allah. Siapa yang pertama? Muhajirin semuanya. Pasti diridhai Allah, Muhajirin. Ini sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua siapa? Ansar. Nah, yang ketiga, siapapun dia dari umat Nabi Muhammad yang beragama mengikuti Muhajirin dan Ansar. Itulah salaf, mereka Muhajirin Ansar, para sahabat. Maka istilah yang mengikuti itu disebut salafi, yang mengikuti mereka. Berarti golongan yang mendapat ridha Allah dalam ayat siapa? Muhajirin, Ansar dan salafi. Salafi ini yang mengikuti Muhajirin, Ansar, mengikuti salaf. Maka salafi itu bukan ormas atau apa golongan, tapi dia sifat yang wajib dimiliki setiap muslim. Jadi muslim itu harus menjadi salafi semua, kalau tidak sesat dia. Harus menjadi ahli sunnah semua, kalau tidak sesat dia. Harus menjadi firqah najiyah, golongan selamat, kalau tidak sesat dia. Jadi salafi, firqah najiyah, al-firqah najiyah, al-taifah al-mansurah, itu nama-nama yang syar'i, yang dia itu sifat, nama yang disematkan kepada orang yang benar dalam pemahaman agamanya. Ya. Taib. Jadi keutamaan as-salaf. Dalam hadis dari mana kita ambil keutamaan mereka? Ya, mereka berdiskusi dengan ilmu, dan mereka keutamaan dalam berakidah, ya. Karena jelas ya kawan, yang dimaksud 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya jangan kepedean kita dulu jemaah. Kita harus arahkan 70.000 diantaranya ya para salaf itu. Baru kita yang mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita dipertemukan dengan mereka walaupun amal kita tidak seperti mereka. Karena sebab apa? Karena sebab kecintaan kita minimal. Minimal kita modal cinta jemaah. Modal cinta kepada para salaf. Kata para ulama, bertasyabuh ya. Kata para ulama, bertasyabuhlah dengan orang-orang saleh. In lam takun mislahum fatashabbahu in lam takun mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kata para ulama demikian. Bertasyabuhlah kalian kepada mereka walaupun kalian tidak seperti mereka, karena bertasyabuh dengan orang saleh itu adalah kebahagiaan, itu adalah kemenangan. Nah, jadi perintah tasyabuh, maka antum kalau ditanya apa hukum tasyabuh, jangan langsung ngomong haram, syirik, jangan. Bisa jadi tasyabuh hukumnya wajib. Apa hukum tasyabuh? Wajib loh. Kok iso? Disangkanya tasyabuh itu dengan orang kafir tok. Ya, tasyabuh dengan para as-salaf. Tasyabuh dengan orang-orang saleh, tasyabuh dengan para nabi dan rasul. Jadi tasyabuh itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang boleh, ada yang bahkan dianjurkan, dan ada yang haram. Tasyabuh yang haram itu tasyabuh bil kufar, tasyabuh bil fusaq, tasyabuh bil haywanat, tasyabuh bil syaitan. Itu tasyabuh yang diharamkan. Tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh dengan orang kafir pun dengan adat kebiasaan mereka yang menjadi ciri khas mereka atau dalam urusan agama mereka. Jadi kalau adat kafir yang tidak jadi ciri khas, maka kita boleh. Seperti makan di meja makan, sendok garpu makan, itu asalnya memang orang kafir punya, namun bukan lagi milik mereka secara khusus. Jadi kita boleh makan, lebih-lebih makan Indomie. Mohon maaf nyebut nama ya, Indomie. Makan mie lah ya. Gimana pakai tangan 3 jari ya, Pak. Dan memang termasuk hatta pakai dasi. Pakai dasi itu ya, Pak. Antum pakai jubah kayak gini boleh enggak dasian? Ya boleh saja kalau mau. Karena pakai dasi bukan lagi bentuk tasyabuh secara yang diharamkan. Termasuk celana panjang ya, walaupun ada ulama yang tetap tidak memperbolehkan. Syekh Albani rahimahullah, beliau tetap menyatakan pakai celana panjang seperti ini itu tasyabuh bil kufar. Tapi ingat ya kawan, tasyabuh dengan orang kafir itu tidak harus hukumnya kufur. Yang dihukumi kafir itu kalau tasyabuh dalam urusan agama dan keyakinan, itu hukumnya kufur. Tapi tasyabuh dengan kebiasaan adat mereka tidak kafir. Tasyabuh dengan adat kebiasaan mereka. Seperti kebiasaan memberi nama dengan nama yang khusus, nama-nama kafir. George, siapa namanya, Jennifer, itu tidak sampai kafir, tapi haram, tidak boleh, karena itu khusus nama-nama orang kafir. Kecuali nama yang memang mengandung unsur kesyirikan. Abdul
Ka'bah misalnya, Abdul Husain misalnya, lain lagi. Jadi tasawuf dengan orang kafir yang bisa dua hukum, bisa hukum kufur, bisa hukum, atau misalnya tasawuf dengan orang-orang fusaq dan semisalnya. Nah, kita mencintai para salaf, itu kita berharap nanti dikumpulkan bersama mereka walaupun kita tidak sebanding dalam hal iman, dalam hal taqwa, dalam hal amal. Ya. Maka pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, dan ini diceritakan oleh Anas bin Malik, dan Anas mengatakan, aku sejak masuk Islam tidak ada kegembiraanku ketika mendengar hadis ini. Sejak masuk Islam aku tidak mendapatkan kegembiraan segembira aku ketika mendengar hadis ini. Apa hadisnya? Yani orang datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, ara'aita biqaumin yuhibbu qauman walam yalhaq bihim, atau ara'aita birrajul yuhibbu qauman walam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang mencintai suatu kaum namun dia belum pernah ketemu dengan kaum tersebut, tapi dia cinta sama kaum tersebut? Subhanallah, kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintainya di hari kiamat. Makanya apa kata Anas bin Malik? Kata Anas, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku cinta Utsman, aku cinta para sahabat, dan aku berharap dengan cintaku dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak pantas dibandingkan dengan mereka. Luar biasa jemaah. Jadi cinta itu jangan main-main. Cinta, apa itu cinta? Cinta sangat agung sekali. Ya. Jadi jangan main-main dengan cinta. Jangan salah kita memberikan cinta, jemaah. Jangan salah dalam memberikan cinta. Nah, fadilatus salaf wa annama yarawnahu, keutamaan para salafus saleh, wa annama yarawnahu minal ayati. Masa ini belum dibaca? Kayaknya sudah, belum? Hah? Belum. Taib, wa annama yarawnahu minal ayati as-samawiyyati, dan apa yang mereka lihat, mereka saksikan ya kawan, minal ayati, berupa tanda-tanda, as-samawiyyati, tanda-tanda langit. Jadi para sahabat tidak memandang tanda-tanda langit, la yu'adunahu addatan atau adatan, mereka tidak menganggap itu hal yang biasa, tidak. Seperti bintang jatuh, kan ini kejadian tentang bintang jatuh jemaah ya. Jadi para salaf tidak menganggap remeh urusan begitu. Adanya gerhana, adanya, kalau yang di bumi seperti banjir, seperti gempa bumi, itu tanda-tanda bumi jemaah. Tanda-tanda langit seperti kejadian-kejadian langit yang aneh, yang tidak biasanya, gerhana matahari, gerhana bulan, bintang yang jatuh. Para salaf tidak menganggap hal yang biasa, tidak. Bal, namun mereka ya'lamun, namun mereka mengetahui annahu, bahwasanya hal tersebut ayatun min ayatillah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara sebagian orang sekarang kalau terjadi gempa, ala itu biasa gejala alam. Subhanallah, biasa gejala alam tak. Tidak ada karena sebab maksiat kepada Allah. Manuzila bala ila bidzanbin ya kawan. Tidaklah bala diturunkan, tidaklah gempa muncul, tidaklah gerhana, tidaklah apa saja kecuali karena maksiat, karena sebab dosa. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah diangkat bala kecuali dengan bertobat kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai muslim lihat dari dua kacamata ini, dari kacamata syariat, ini sebab maksiat kepada Allah. Jadi bukan sekedar gejala alam gempa itu jemaah. Gempa itu yang memancingnya dosa. Apalagi dosa kesyirikan yang paling besar di antara dosa memang. Belum perzinahan, belum pelacuran waliyadzubillah, belum merebaknya alat musik, biduanita dan semisal itu kan memancing daripada bencana-bencana. Hatta Covid ini sebenarnya ini azab. Covid ini azab jemaah, siksa yang Allah turunkan kepada siapa? Dari hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Nabi mengatakan tentang ta'un, adzabun yursiluhu Allahu ala may yasha'u.
Jadi ta'un, wabah itu adalah siksa yang Allah utus kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Namun kata Nabi, wa rahmatun lil mu'minin, namun dia juga rahmat bagi orang yang beriman. Jadi bencana bala apapun, kepahitan hidup bagi orang beriman tetap saja bagus, tetap saja baik, tetap saja dia bermanfaat. Ya. Jadi tidak menganggap biasa terhadap kejadian-kejadian alam baik di langit atau di bumi di dalam pandangan para as-salaf. Ya. Jadi gempa iya dari satu sisi dia karena gejala alam, dari sisi lain dari sisi syari, dan itu yang harus lebih kita perdalam karena dosa dan maksiat. Sanian, yang kedua, hirsus salaf ala al-ikhlasi wa syiddatu ibti'adihim. Ini harakatnya keliru. Hirsus salafi ala al-ikhlas atau syiddati, wa syiddatu mungkin, wa syiddatu ibti'adihim anir riya. Ya, yang benar atofnya ke hirsu jamaah. Jadi harakatnya ganti dhammah, wa syiddatu gitu ya, wa syiddatu ibti'adihim anir riya. Hirsu as-salaf, semangatnya para salaf alal ikhlas, terhadap keikhlasan. Contohnya dalam hadis kita kemarin, apa yang bisa jawab? Coba, apa contohnya? Perkataan siapa pada hadis ini? Jadi faedah-faedah ini ikhwan, itu kita harus menggali lagi. Dari mana faedah ini diambil dari hadis itu loh. Mana syahidnya, mana wajud dalalahnya. Itu maksudnya. Seperti yang pertama, keutamaan para salaf, bahwasanya mereka memandang dari ayat-ayat tanda-tanda langit itu tidak menganggap hal biasa, tapi mereka mengetahui bahwa itu adalah tanda-tanda di antara kebesaran Allah. Dari mana diambil? Nah, ketika bintang jatuh itulah para salaf berdiskusi gitu ya, siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Aku melihat. Nah, itu diskusi dijadikan sebagai bahan renungan. Ya. Nah, sekarang yang kedua, dari mana diambil? Siapa yang bisa? Semangat para salaf terhadap keikhlasan. Siapa yang bisa? Kemarin sudah kita singgung sedikit. Perkataan siapa? Husain bin Abdurrahman. Ketika dia terjaga saat bintang jatuh di tengah malam, dia mengatakan apa? Aku sedang ndak salat to ya, ojo sangka aku iki sedang tahajud, ojo. Aku ndak salat. Jadi mereka betul-betul ikhlas dalam malam, enggak mau mereka riya. Lah kalau kita justru sebaliknya. Suka pamer amal, ya. Apalagi di medsos ini luar biasa, jemaah hati-hati, jemaah terkena fitnah medsos dalam hal beramal. Alhamdulillah OTW kajian tauhid, Masya Allah. Apa kok OTW nang sapa ngomong OTW ngene iki? Kenapa harus selfie di rakaat kedua ini lagi seru-serunya? Ayo bangun semuanya ikhwan. Ada musibah ya ikhwan. Ya. Jadi menampakkan amal tapi ingin dipuji, itu riya. Kalau menampakkan amal saja boleh. Apalagi kalau tujuan memotivasi, itu malah bagus. Bahkan bisa berpahala dia. Man sanna fil islami sunatan hasanah. Siapa yang memberi contoh yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi riya itu adalah idharu ta'al yamdahu bihin nas, menampakkan ketaatan dengan tujuan ingin dipuji orang. Jadi orang riya itu tujuannya satu tuh, ingin pujian, ingin orang ingin cap-cap-capnya dari orang. Orang kagum itu seneng. Ya. Nah, riya, dan riya itu kawan, Nabi menyatakan riya itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, jatuhnya kita kepada riya melebihi dari khawatirnya terkena fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu. Kata Nabi, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahukan, kata Nabi, kepada kalian yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal? Kata Nabi, asyirkul khafi, syirik yang samar. Lalu beliau menjelaskan apa itu syirik yang samar.
Kata Nabi, perhatikan ikhwan, yaqumur rajul, ada orang berdiri, fayusolli, lalu dia salat, lalu apa? Fayuzayyina salatah, lalu dia perbagus salatnya. Kenapa? Lima yara min nadharir rajul, karena sedang dilihat orang lain. Jadi salatnya yang asalnya gini, pas dilihat langsung Allah, langsung khusyuk gitu kalau dilihat orang. Itu riya yang kata Nabi dalam hadis yang lain, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling kukhawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya. Makanya kawan, demi Allah, antum yang sudah ngaji tauhid, demi Allah, mungkin bisa terjaga antum dari nempel-nempel jimat. Antum bisa terjaga dari datang ke kuburan dan sujud di kuburan. Antum insyaallah bisa terjaga itu. Bisa terjaga dari syirik-syirik besar insyaallah, karena antum sudah ngaji tauhid. Tapi jangan harap aman antum dari jatuhnya kita kepada riya, ingin dipuji dalam beribadah. Nabi saja sampai katakan, lebih aku khawatirkan menimpa kalian dari apa? Dari fitnah Dajjal. Karena sebenarnya ikhwan, memang fitnah yang paling dahsyat itu fitnah Dajjal ya. Tapi Dajjal itu kalau berhadapan dengan orang yang beriman, orang beriman akan selamat. Karena orang iman tahu tandanya Dajjal itu. Sekarang saja itu sudah banyak umat Islam yang tertipu dengan yang namanya sifat-sifat Dajjal karena salah ngajinya. Sekarang kan banyak keyakinan Dajjal bermata berapa? 1, sampai kalau ada segitiga, lalu di tengahnya ada mata. Itu dulu masjid di mana ada yang permasalahan yang buat Ridwan Kamil. Ada sang ustadz sampai protes-protes itu. Ustadz akhir zaman namanya disebutnya. Ada segitiga bermata 1, itu lambang simbol Dajjal. Dajjal itu matanya 2 ya ikhwan, jangan salah. Sekarang saja kita banyak yang tidak paham apa itu Dajjal, bagaimana sifat-sifatnya. Padahal jelas Nabi menyebut ciri-ciri Dajjal. Matanya 2, kata Nabi, baina ainaihi maktubun, di antara 2 matanya itu tertulis kafara. Berapa jadi matanya? 2. Sampai lambang kepolisian negara Saudi yang gambar mata. Padahal menurut orang Arab mata itu lambang keindahan ya kawan. Disebut Saudi Dajjal karena lambangnya saja, lambang polisi, mobil polisinya ya kawan, bermata 1. Sampai gitu keceleknya dengan Dajjal baru belum muncul, bagaimana kalau muncul ya kawan. Maka ngaji yang benar sesuai dengan pemahaman para as-salaf bagaimana tentang khususnya peristiwa-peristiwa akhir zaman. Sampai sekarang nih dai akhir zaman itu sampai sekarang membuat resah masyarakat, katanya harus menyetop makanan. Karena mulai tahun ini sudah masuk ke masa-masa sulit. Sampai dia sumpah, Bapak Ibu lihat Saudi sampai sekarang belum haji umroh. Ini lampu apa enggak, itu lampu merah dan lampu kuning. Kayak kiamat tuh mau besok jemaah. Ini musibah. Sampai dulu ada orang yang jual aset rumah, ngungsi ke gunung karena tanggal sekian akan terjadi ledakan besar. Ini naudzubillah, haram, dia zalim kepada kaum muslimin, menakut-nakuti orang. Jemaah, dia itu masalahnya bawakan hadis-hadis tentang peristiwa akhir zaman dan itu benar. Namun yang masalah dia itu ditetapkan. Seperti gonjang-ganjing pemerintahan Saudi Arabia sekarang. Kalau coba lihat katanya Raja Salman kalau matinya begini begitu, beginilah yang terjadi, dan itulah sudah kayak mulai kiamat gitu jemaah. Subhanallah. Jemaah sekalian, tanda kiamat itu gampang. Dengan meninggal Rasul itu sudah menunjukkan kiamat jauh apa dekat. Bahkan Nabi Muhammad diutus itu tanda-tanda kiamat sudah itu. Sudah kita yakini kiamat semakin dekat bukan semakin jauh. Dan sekarang banyak biduanita, banyaknya artis, minuman keras, khamar, gempa-gempa, banyak pembunuhan, banyak pemberontakan, darah banyak mengalir. Itu tanda kiamat sudah. Jangan diramal-ramal nih tahun sekian ini masa sulit harus nyetok makanan, beras katanya. Terus yang lucu lagi kata dia, kalau memang tidak ada apa-apa berarti gimana? Ya alhamdulillah katanya. Loh, kenapa harus meramal kalau gitu? Di tahun besok ini ada artis yang akan meninggal. Ya memang benar, orang banyak artis meninggal. Cuman siapa namanya nggak berani jawab. Kalau anak katakan besok ini akan ada seorang pemimpin besar meninggal, itu orang sudah deg-degan itu. Pemimpin besar.
Bisa saja besok ada yang meninggal, entah presiden, entah direktur perusahaan, kan pemimpin besar, entah kita juga kan pemimpin besar kita ini di keluarga. Jadi itu ramalan-ramalan semata jemaah. Pokoknya kalau ada nama-nama akhir zaman itu sekarang harus agak dicurigai. Akhir zaman. Termasuk saya sampaikan ada lagi pengobatan akhir zaman, PAZ. Itu saya pernah itu diobatin itu. Dikerepek-kerepek, jadi dibalikan ke titik nol, cuman saya disuruh langkah, seret, nanti menghentakkan di bumi. Dasarnya apa? Dasarnya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu suruh minum. Loh, jamaah sekalian, itu Nabi Ayub itu mukjizat, sembuh dengan menghentakkan kaki di bumi. Sama kita apa urusannya? Itu takwil yang batil, haram jamaah. Itu takwil, menafsirkan Quran dengan hawadis, peristiwa-peristiwa yang ditetapkan dengan kejadian-kejadian atau dikira-kira, itu termasuk kita telah berdusta atas nama Allah. Jadi bentuk dusta atas nama Allah itu bagaimana kita menafsirkan Quran dengan cara takwil seperti itu. Dulu sempat tuh kalau gempa tanggal sekian pas dengan surah Al-Baqarah dan pas ayat gempa. Surat sekian disebut tanggalnya pas. Ini cocok logi namanya, sama itu. Dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang dicocok logikan sama mereka. Pokoknya perlu waspada, ya saya tidak mengatakan seluruhnya, perlu waspada yang nama-namanya akhir zaman harus diwaspadai, itu saja sudah. Akhir zaman, karena juga tidak ada kajian-kajian harus ditayin dikhususkan dengan kajian akhir zaman, tidak ada jemaah. Itu bagian dari ilmu yang harus kita pelajari, bahkan itu bagian daripada ilmu tentang hari akhir. Kita pelajari semua. Namun sekarang ada seolah dari A sampai Z ngajinya akhir zaman semua, dan di mana-mana ngaji akhir zaman, enggak dibahas akidah tauhidnya yang harus disiapkan oleh umat akhir zaman, yang kalau ingin selamat di akhir zaman dengan tauhid yang kuat, akidah yang kokoh, enggak diajarkan. Cuman disebutkan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, menakutkan seolah besok kiamat. Ini enggak ada faedahnya. Ya. Makanya bagaimana Ustaz persiapannya kita akhir zaman, bukan dengan akidah, dengan keimanan yang kuat, dengan akidah manhaj yang lurus, bukan. Stok pangan satu yang pertama, itu persiapannya. Ya, jemaah, stok nimbun pangan itu boleh, cuman bukan karena ketakutan seperti itu. Tidak ada itu. Nabi Muhammad biasa nyetok pangan memang, karena beliau itu kalau menyiapkan nafkah para jemaah, dan boleh bagi seorang suami nyetok untuk nafkah keluarga itu boleh, sebagaimana Rasul SAW nyetok untuk 1 tahun makanan, boleh. Untuk istri, untuk anak istri, bukan karena ketakutan, tapi memang untuk persiapan nyetok anak istri. Ya, baik. Yang ketiga, salisan talabul hujjah ala sihhati al-madhhab, meminta dalil ala sihhatil madhhab, terhadap benarnya atau atas kebenaran sebuah madhab. Apa madhab di sini maknanya? Pendapat. Jadi madhab itu pendapat, cuman. Jadi madhab Syafi'i maknanya pendapat al-Imam Syafi'i. Nah, wa inayatus salaf, dan perhatian, inayah itu perhatian para salaf terhadap apa? Dan inayatus salaf bid-dalil, perhatian para salaf terhadap dalil. Dari mana kita ambil kemarin? Dalilnya adalah ketika Sa'id bin Jubair meminta dalil kepada Husain bin Abdurrahman, kenapa kalau tersengat kala minta ruqyah gitu ya. Nah, jadi para sahabat demikian. Maka ini kebiasaan para salafus saleh dalam hal meminta dalil terhadap suatu amalan, ya kawan. Ya minimal kalau antum tidak tahu dalilnya, minimal antum punya hujah, ada dalilnya, namun saya tidak hafal, coba tanya ahli ilmu gitu. Oleh karena itu ikhwan, kitab-kitab yang isinya itu dalail, itu kalau bisa dikaji dan dihafalkan. Contoh misalnya hadis-hadis hukum yang perlu untuk antum hafal misalnya adalah contoh kitab Umdatul Ahkam. Itu kumpulan dalil-dalil hukum yang diambil khusus hadis Bukhari Muslim saja, jadi semuanya sahih. Nah, itu dihafal. Yang kedua, kitab tauhid yang kita kaji ini kalau dalam akidah atau dalam tauhid. Ini kan semuanya apa? Isinya dalil-dalil semuanya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan kemudian dari keakwal para as-salaf. Jadi kalau bisa nih ada target hafalannya kitab tauhid ini, dalil-dalilnya. Ya.
Bahkan para masyayikh di Saudi Arabia itu tidak disebut thalibul ilmi kalau tidak hafal matan kitabut tauhid. Tapi jangan putus asa, Ustaz, berarti anak bukan. Ya enggak apa-apa, enggak disebut thalibul ilmi tapi tetap belajar. Itu jemaah. Ya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, masyru'iyatu al-wuqufi 'inda dalil. Disyariatkannya untuk berpegang, wukuf itu berhenti. Namun maknanya berpegang 'inda dalil, ketika ada dalilnya. Jadi kalau sudah ada dalil, sudah kita harus tunduk, diam. Wukuf itu maknanya. Jangan mencari-cari lagi alternatif. Barangkali ada yang membolehkan gitu ya. Kayaknya lemah ini menurut kiai saya kok boleh ya. Jadi dia tidak mukni', enggak puas dengan dalil itu. Enggak boleh, itu bukan sikap seorang ahli sunnah. Tapi itu sikap seorang atau kebiasaan ahli bid'ah begitu tuh. Ahli bid'ah itu kalau ada dalil misalnya namun bertentangan dengan hawanya, dia tidak akan rela mengambil dalil tersebut. Dia akan cari alternatif, barangkali ada. Sehingga kalau hadis palsu mungkin banyak yang sesuai dengan hawa nafsu. Hadis palsu itu. Sehingga terkadang berpegang hadis walaupun palsu tidak apa-apa. Palsu-palsu juga kan hadis katanya. Palsu-palsu ya bukan hadis berarti jemaah. Seperti ada ular yang terbuat dari plastik, dari karet. Ada ular terbuat dari karet, kobra dari karet. Apa antum ngomong? Tidak apa-apalah walaupun karet kan ular. Ular bukan jemaah? Bukan, karet. Tidak apa-apalah walaupun karet ular. Tidak apa-apa walaupun palsu tapi kan hadis. Bukan hadis. Bukan hadis itu. Baik. Lalu wal amalu bil ilmi, dan harus dibiasakan ya beramal dengan ilmu, disyariatkan beramal dengan ilmu. Baik. Makanya di dalam kaidah kita beragama ya ikhwan adalah, di dalam kaidah beragama adalah al-bahthu 'anil adillah qabla al-amal. Harus mencari dalil dulu sebelum beramal. Jangan amal dulu baru nanti pusing bingung kita cari dalilnya. Oh iya ya enggak ono dalilnya, bingung cari-cari. Sehingga terkadang ikhwan orang yang sudah terlanjur demikian, kadang-kadang demi jaga gengsi akhirnya pokoknya dipas-paskan dalil walaupun hadis palsu, walaupun itu bukan hadis sekalipun dipas-paskan, walaupun kalam seseorang misalnya, walaupun misalnya sebuah syair yang penting pas mencocoki, seperti kaum ahli bidah dari kalangan orang-orang kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah, ketika mereka ingin mengartikan istiwa Allah di atas arsy dengan berkuasa, dan enggak ada dalil di Quran yang menunjukkan itu, dalam hadis juga, tapi ada syair, qad istawa bishrun 'ala al-iraqi bi ghairi damin wala bi ghairi sayfin wala damin mihraqi. Itu syair ya. Syair bunyinya gitu. Qad istawa bishrun 'ala al-iraqi, dan Bishr telah menguasai negeri Irak bi ghairi sayfin wala damin mihraqi, dengan tanpa pedang dan tanpa aliran darah. Berarti istawa di situ artinya menguasai. Kenapa? Karena tanpa, yakni menguasai Irak, negeri Irak tanpa pedang, tanpa darah, yakni menguasai dengan damai. Berarti istiwa di situ artinya berkuasa. Nah, Allah pun begitu. Apa dalilnya ini? Syair. Ternyata diteliti ini syair buatan siapa tidak jelas. Yang penting ada cocok ya yang mendukung hawa nafsunya tadi. Itu ahli bidah demikian dalam cara berdalil, dalam cara beragama. Namun Syekh Ibnu Utsaimin cerdas. Oke, kata Syekh. Ya. Syair itu juga tetap kita artikan makna istiwa, tetap maknanya di atas. Jadi Bishr istiwa 'alal Iraq, jadi Bishr di atas Irak. Apa maksudnya? Di atas naik helikopter, kata Syekh Utsaimin. Kacauan masisan. Jadi si Bishrnya naik helikopter di atas negeri Irak, kan podai katanya. Intinya tidak benar ya ikhwan begitu. Istiwa ya artinya Allah tinggi di atas arasy, bukan menguasai, dan itu dalil jelas. Adapun syair, kalau syair itu juga jelas, apalagi sebagian ulama Quran mengatakan syair itu buatan orang-orang Nasrani ya, asalnya itu. Jadi bukan dari syair-syair yang dikenal oleh ulama-ulama Islam. Nah,
Jadi sekali lagi, masyru'iyatul wuqufi 'inda dalil wal 'amalu bil 'ilm wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan. Dan bahwasanya siapa yang beramal bima balaghahu dengan apa yang sampai kepadanya berupa dalil, faqad ahsan, maka dia telah melakukan hal yang terbaik. Terbaik jemaah ya, yang paling afdal, paling utama. Khamisan, yang kelima, tablighul ilmi. Perhatikan, penyampaian ilmu itu bitalattuf ya. Bitalattuf, talattuf itu dengan lemah lembut. Lihat bagaimana debat mereka, debatnya enggak otot-ototan kan? Tapi itu sebuah munaqashah, sebuah perdebatan yang sangat luar biasa, namun tidak otot-ototan. Ya, antara siapa? Sa'id bin Jubair dengan Husain bin Abdurrahman. Nah, maka menyampaikan dengan ilmu. Sa'id bin Jubair kan tidak langsung memvonis, wah kamu salah, kamu dalilnya. Tidak, tapi bagus kamu sudah berdalil, kata siapa? Sa'id bin Jubair. Tapi kalau aku dengar nih ada dari Ibnu Abbas. Beliau bawakan hadis. Sementara Husain bin Abdurrahman bawakan apa? Bawakan hadis tapi kaul sahabat. Lebih tinggi mana, ikhwan? Lebih tinggi tentu sabda Nabi. Terus yang kedua, di hadis Ibnu Abbas itu disebutkan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu orang yang tidak minta apa? Minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Jadi ingin menunjukkan bahwa dia meminta diruqyah itu kurang afdal. Ya, sehingga yang afdal justru hadis Ibnu Abbas. Nah, itulah yang makna dengan bitalattuf wa hikmatin, dan penuh dengan hikmah. Nah, makanya para ulama kita seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam banyak kitab-kitabnya selalu mendoakan para pembacanya, murid-muridnya, mendoakan umat dengan mengatakan i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah, i'lam, ketahuilah semoga Allah merahmatinya, semoga Allah merahmatimu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu dibangun di atas dasar rahmat, kasih sayang. Jadi kita menyampaikan ilmu dasarnya sayang kepada umat. Maka ahli sunnah arhamun nas bil khalq wa alamun nas. Ahli sunnah itu orang yang paling sayang sama makhluk. Jadi kalau ahli sunnah selalu rewel ngomong syirik, bid'ah, itu dasarnya karena mereka itu cinta. Jangan sampai kaum muslimin tersesat. Bukan dasarnya benci, membina-binakan. Cuman kan biasa orang kalau tidak paham begitu, disangkanya kita membenci dan semisalnya. Bahkan ada yang sampai tega mereka, yakni membalas dengan hal-hal yang buruk, yang keji, dengan fitnah dan semisalnya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ibahatu ar-ruqyah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bolehnya ruqyah para jamaah. Bolehnya ruqyah. Namun dengan perincian yang kemarin sudah kita rinci. Ada 4 perincian jemaah. Apa yang pertama? Yang pertama, ruqyatu an-nafs, meruqyah diri sendiri. Ya, apa hukumnya? Boleh, disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan ruqyah kepada salah seorang sahabat yang sakit di badannya. Nabi memerintahkan dia untuk memegang yang sakit dan suruh membaca berapa? Bismillah 7 kali, lalu a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu kita meruqyah diri sendiri. Dan antum kalau sakit kepala, coba pegang kepalanya. Terus baca doa tadi. Sakit tangannya, sakit telinganya, baca. Yang kedua, ruqyatul ghair, meruqyah orang lain, disyariatkan. Ya, sebagaimana kata Nabi, tampakkanlah ruqyah kalian kepadaku. Boleh kalau ruqyah tidak ada unsur kesyirikan, kata Nabi. Yang ketiga, al-istirqa lil ghair. Yang ketiga, minta ruqyah untuk orang lain. Apa hukumnya? Disyariatkan, bahkan ini bentuk syafaat. Jadi ada teman kita sakit, kitanya enggak meruqyah, boleh, kita tidak harus meruqyah. Mungkin kita suruh orang lain untuk meruqyah. Boleh, tapi untuk orang lain. Nah, yang keempat barulah pembahasan kita, al-istirqa'u liman? Bagi siapa? Minta ruqyah bagi siapa? Lin nafsi. Minta ruqyah untuk diri sendiri. Apa hukumnya? Makruh. Jangan sampai haram jemaah, makruh. Tidak baik. Kalau bisa
jangan melakukan. Tapi kalau terpaksa, Syekh Fauzan sendiri membolehkan. Syekh Fauzan sendiri membolehkan ketika memang ada hajat ya kan. Mungkin antum sudah, jangan antum lah, ada orang yang sakit sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh sudah, gitu ya. Terus dia berharap dengan diruqyah si fulan ini, ya, dengan diruqyah si fulan dia bisa, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Maka diminta, ya fulan tolong ruqyah ana nih, ana sudah kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Bismillah, tawakal Allah, sudah coba minta diruqyah. Nah ini boleh kalau memang dalam kondisi seperti itu. Namun lebih afdal untuk tidak melakukan. Ya. Tapi itu perincian tentang ruqyah, sehingga Syekh di sini mengatakan ibahatur ruqyah. Bolehnya ruqyah tentu dengan perinciannya, karena ada ruqyah yang tidak boleh, yaitu minta diruqyah untuk diri sendiri. Tidak boleh yang hukumnya apa jemaah? Jadi setiap ada kata tidak boleh dalam agama, hukumnya bisa satu dari dua hukum. Tidak boleh berarti hukumnya apa? Hukum asalnya memang haram, namun bisa kalau ada dalil pemaling yang tadinya tidak boleh menjadi turun derajat hukumnya makruh. Tidak boleh itu. Ya. Terus yang ketujuh, sabi'an. Tapi para jemaah sekalian, apa hukum berobat? Ya. Hukum berobat jemaah. Kan di situ ada tidak berobat dengan kai. Sekarang bukan masalah dengan kai, kita bahas apa hukum seorang muslim berobat. Apa hukumnya jemaah? Antum sakit kan? Kita berobat tidak? Berobat. Nah, apa hukum berobat? Hah? Apa hukumnya ya kawan? Antum kok mau melakukan gak tahu hukum? Ditanya apa hukumnya nggak tahu. Terus kenapa berobat? Makanya minimal antum jawab, boleh Ustaz mungkin. Nah gitu aja. Saya nggak tahu, mungkin boleh, gitu kan. Jadi jamaah hukum berobat itu ada khilaf ulama, ya. Ikhtilaf ulama fi hukmi tadawi. Berbeda pendapat para ulama tentang hukum berobat kepada beberapa pendapat hukum ini. Nah, ada yang mengatakan kalau menurut mazhab Syafi'iyah hukumnya mustahab, boleh, tidak wajib juga, tidak, boleh saja. Jadi antum dan berobat pun tidak haram ya kawan. Antum tidak berobat kalau sakit tidak haram. Yang haram itu antum menceburkan diri kepada kebinasaan. Naam, antum melukai diri baru haram. Tapi kalau antum sakit datang sendiri itu penyakit dan antum tidak berobat tidak masalah. Makanya ada seorang budak hitam itu, kata Ibnu Abbas, kamu mau tahu ndak ada ahli jannah sedang berjalan di muka bumi sekarang. Loh, para sahabatnya, siapa ahli surga yang masih berjalan sekarang gitu. Ternyata dia nih budak hitam ini. Jadi dulu dia datang kepada Nabi SAW minta didoakan agar sembuh. Penyakitnya sarak. Sarak itu penyakit kayak kejang-kejang gitu, guling-guling apa namanya? Ayan. Ya kayak ayan gitu. Kata Nabi, kalau mau aku doakan kamu insya Allah sembuh. Tapi kalau kamu mau bersabar, yakni tidak sembuh, bersabar dan tidak didoakan, kamu tetap sakit seperti itu, walakil jannah. Nah, kamu masuk surga kata Nabi. Pilih mana? Wis, pilih kamu waras saya kita doanya atau kamu nanti surga dan tidak didoakan. Tidak, yakni tidak sembuh. Pilih mana? Oh, kalau antum ikhwan langsung sembuh ya Rasulullah, nyapa tuh, sembuh ya Rasulullah. Tapi sahabat budak hitam ini pilih apa? Tidak ya Rasul, saya pilih surga saya. Jadi tidak didoakan akhirnya, tidak sembuh akhirnya. Jadi milih sakit gitu loh jemaah. Jadi ini tidak termasuk menceburkan kepada kebinasaan, karena dia tidak sengaja datangnya. Nah, tapi tolong ya Rasul doakanlah kalau saya sedang kumat itu suka aurat terbuka. Nah, tolong doakan supaya aurat saya tidak terbuka kalau sedang kumat. Didoakan sama Nabi. Karena itu bukan kesembuhan. Makanya dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab. Ya. Menurut mazhab Hambali ikhwan, menurut Syafi'i apa tadi? Berobat mustahab. Menurut Hambali mubah wa tarkuhu afdal. Menurut mazhab Hambali hukum berobat itu mubah, namun meninggalkan berobat itu afdal. Jadi kalau antum mazhabnya Hambali sudah kalau sakit afdal enggak usah berobat sudah. Rasanya panas, demam menang ya. Enggak usah berobat. Tentunya ya kawan, kalau mengganggu ya
Tapi balasannya besar. Kan tadi budak hitam tuh dalil kalau antum sakit dan sabar. Sabar ya kawan, sudah tidak apa-apa, sakit saya sabar terima, lalu mati, itu dijamin surga oleh Allah. Makanya orang yang meninggal dunia itu sakit terlebih dahulu, itu nikmat. Nikmat ya kawan, meninggal itu sakit dulu. Sudah itu meninggal dalam keadaan sakit, berarti kita meninggal insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Meninggal dalam keadaan dosa-dosa kita dicuci saat kita sakit. Ya, makanya Rasul pun sakit dulu, nikmat. Ini yang musibah itu lagi sekak mati, dianya mati juga. Allah, lagi nonton sinetron mati, lagi karaokean ketelan mic-nya mati. Naudzubillah, nonton bola gol Maradona mati, dianya mati juga. Ini musibah, mati sedang dalam keadaan tidak siap gitu jemaah. Ya. Baik, sampai mana tadi tuh, kok kemana-mana nih ceramah ini? Hah? Baik, berobat. Nah, berobat. Madhab siapa lagi? Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Madhab Ahnaf. Madhab al-Ahnaf, Ahnaf yani Hanafi, anahu muakkad. Ya, ini ditekankan berobat. Jadi tidak berani ngomong wajib. Tidak berani ngomong wajib, tapi kalau sakit ditekankan harus berobat, tapi tidak ngomong wajib. Nah, kalau Maliki bagaimana? Menurut mazhab Maliki, yastawi fi'luhu wa tarkuhu. Sebenarnya mirip-mirip juga dengan mubah ya, cuman bahasanya lain. Apa bahasanya Imam Malik atau Maliki, mazhab Maliki tentang berobat? Yastawi fi'luhu wa tarkuhu. Apa artinya ya, kawan? Yastawi, apa yastawi? Podo, sama. Antara berobat dengan tidak berobat itu podo. Berarti apa maknanya? Ya mubah-mubah juga kan. Wes Bapak Ibu, berarti sekarang tahu hukum berobat menurut para ulama? Ya wes, pilih yang mana kira-kira? Ya wes. Coba yang menurut jenengan enak ya. Enak dulu sih. Usah ngomong dalil, enak sih. Ini mazhab mana yang enak dalam masalah berobat? Hah? Hanafi. Antum ini pada takut mati semua berarti. Allah musta'an. Tapi benar ya kawan, wallahi kemarin sahabat kita Abu Falin wafat, Allah yarhamu. Dan beliau kan mendadak juga. Kadang-kadang kita merenung, ambil pelajaran, khususnya di zaman sekarang, di zaman Covid sekarang ya. Setiap kita memang harus senantiasa tiap hari itu memang sudah siap jemaah. Karena bisa jadi kematian datang, khususnya ketika sekarang musim bencana, musim di tengah wabah begini. Karena bisa jadi di antara siapapun kita ya, datang tiba-tiba apapun. Dan apalagi kita kematian sudah meyakini kematian datang dimanapun, kapanpun, tidak mengenal usia. Ya, jadi usahakan kita itu, memang Nabi pun telah mewanti-wanti dari sejak awal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak kalian mengingat pemutus kenikmatan ini, yaitu kematian. Dan ini wasiat ini ikhwan, perbanyak mengingat mati itu adalah yang harus memiliki konsekuensi apa? Siap ya nih. Makanya sering saya sampaikan, percuma ngaji akhir zaman, ngaji tentang kematian, ngaji tentang masalah-masalah hari akhirat, kalau tidak berkonsekuensi al-isti'dadu lil maut. Kalau tidak berkonsekuensi persiapan. Jadi bukan masalah kajian-kajiannya saja, tapi bagaimana persiapan kita itu. Nah, persiapkan kita akidah senantiasa lurus. Jangan sampai membuat syirik sekecil apapun. Tiap hari kita amal, dan maksimalkan amalan di akhir zaman ini, kawan, di zaman fitnah ini. Nabi mewanti-wanti apa? Kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qit'i lailil mudlim. Kata Nabi, bersegera, jangan nanti-nanti. Bersegera beramal sebelum datang fitnah. Jadi kondisi di zaman fitnah, perbanyak amal, perbanyak salat, perbanyak membaca Quran, perbanyak menuntut ilmu. Ya, jadi itu sebenarnya hakikat kita sekarang beramal. Nah itu persiapan kematian itu seperti itu. Hari ini sudah kita sedekah, hari ini sudah kita baca Quran, hari ini sudah kita berzikir, zikir pagi petang rutin tiap hari itu. Bahkan saya sampaikan sedekah jemaah tiap hari, jangan sepekan. Atau sekarang ada istilah sedekah Jumat. Lah, tiap hari sudah.
Namun Jumat ditekankan, namun tiap hari sedekah itu. Malaikat mendoakan setiap pagi itu ada dua, satu yang mendoakannya apa? Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, berilah pengganti kepada yang infak. Yang satunya doa lagi apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah, beri kebinasaan kepada yang tidak infak. Minimal untuk mencegah doa malaikat ini dari keburukan, sedekah tiap hari. Makanya jangan sedekah itu antum langsung dihabiskan semua, jangan. Cicil sehari. Jangan sedekah 1 juta tapi 6 bulan 7 bulan, kadang-kadang setahun Ramadan berikut baru sedekah lagi. Lah, tiap hari 10.000 kah, 20.000, 50.000 kasih. Banyak kita jalan di jalan, banyak orang-orang lapar itu. Kenapa enggak beri? Ya. Banyak orang-orang lapar, bawa makanan dari rumah. Sedekah makanan luar biasa juga, itu termasuk antara yang afdol di antara sedekah, karena memberi kepada makhluk yang bernyawa. Jadi kalau kita memberi manfaat, berinfak, bersedekah kepada makhluk yang ada nyawanya, hatta anjing buduk sekalipun. Apa anjing buduk? Tahu ya buduk ya? Hatta anjing buduk sekalipun berpahala ya kawan. Memberi makan anjing. Yang tidak boleh itu memelihara anjing. Kan lucu, dulu ada wanita berjilbab, pelihara anjing banyak. Ditanya apa alasannya? Ya karena kita ingin berbuat baik kepada anjing, memberi makan anjing. Ya akhi, memberi makan anjing dah harus pelihara anjing. Dah harus pelihara anjing. Karena diharamkan umat Islam memelihara anjing di rumahnya. Ya, taib. Taib cukup ya, cukup. Lanjut lagi. Yang keberapa? Yang ketujuh, sabi'an. Taib, masalah hukum apa tadi, berobat sudah ya, berapa mazhab tadi?